Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri din wa din. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, teman-teman semua, kita kembali dipertemukan. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam membaca Al-Qur'an. Ini menjadi sangat penting. Kenapa? Karena jika kita tidak paham, tidak tahu tentang kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran, maka akan sangat dimungkinkan kita melakukan kesalahan tersebut. Maka kita harus sama-sama mengetahui apa saja kesalahan yang sering terjadi. Bisa jadi ketika kita membaca Al-Quran ternyata terdapat kesalahan. Nah, ini sangat penting karena harus sebisa mungkin dihindari kesalahan dalam membaca Al-Quran. Baik, kita akan langsung saja. Secara umum, kesalahan dalam membaca Al-Quran itu terbagi menjadi dua. Kesalahan dalam membaca Al-Quran secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kesalahan besar, atau dalam bahasa Arab disebut lahnun jali. Nah, kesalahan besar atau kesalahan fatal. Yang kedua ada kesalahan ringan, atau dalam bahasa Arab lahan khafi. Nah, seperti itu ya. Jadi ada dua. Pahami yang pertama lahan jali atau kesalahan besar. Yang kedua adalah lahan khafi atau kesalahan ringan. Dalam video kali ini kita akan fokuskan pada kesalahan besar. Kesalahan besar dalam membaca Al-Quran artinya apa? Yaitu kesalahan yang memang jelas bisa diketahui dari lafadznya. Nah, dari lafadznya. Dan ini bisa diketahui oleh orang-orang yang membaca Al-Quran walaupun dia bukan ahli dalam Al-Quran, seperti ulama Al-Quran atau guru ngaji minimalnya. Dia bukan guru ngaji, tapi dia bisa tahu tentang kesalahan besar ini. Kenapa? Karena jelas. Nah, baik, untuk lebih bisa dipahaminya kita akan lanjutkan. Sebenarnya bisa jadi terdapat banyak kesalahan besar ini, tapi saya akan mengambil 5 contoh dalam kesalahan besar ini ya. Kesalahan besar atau lahan jali ini ada dua jenis. Ada yang bisa merubah makna atau arti, ada yang tidak merubah makna ya. Yang merubah makna dan tidak merubah makna sama ada pada 5 contoh ini. Baik, yang pertama, jenis yang pertama itu atau contoh yang pertama dalam kesalahan besar merubah, menambah atau menghilangkan huruf. Nah, yang pertama, sekali lagi kesalahan yang pertama dalam kesalahan besar adalah menambah atau mengurangi huruf. Huruf hijaiyah itu terdapat 29 ya. Ada alif di situ ya. Ada alif. Biasanya kita dengar 28 karena itu tidak dengan alif. Tapi kalau dengan alif itu menjadi 29. Baik, dari ke-29 huruf itu dan 28 yang bisa menerima harokat. Nah, jangan sampai kita menambahkan huruf atau mengurangi huruf dalam Al-Quran ya. Kenapa? Karena Al-Quran memang sudah seperti itu. Sudah seperti itu dari mulai diturunkannya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sampai kepada kita sekarang. Sehingga ketika ada satu huruf atau dua huruf yang hilang atau ditambahkan akan diketahui. Jadi ini sangat fatal kalau kita sampai menambah atau mengurangi huruf. Ya, itu tidak perlu saya contohkan tapi sudah jelas. Sudah jelas jika saja misalkan kita baca Al-Quran. Dalam Al-Quran itu ketika kita membacanya dan kita sadar ternyata tertambah hurufnya, maka itu sudah jelas salah. Ataupun hurufnya tidak terbaca satu. Dan justru yang lebih sering itu mengurangi huruf biasanya. Kalau menambah huruf sih mungkin tidak sesering mengurangi huruf. Contoh kalau mengurangi huruf, biasanya terjadi salah satunya di dalam surah An-Nasr ya. Saya contohkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idza jaa nasrullah
wal fath. Di sini di depan ta pada akhir ayat ini ada ha ya. Jadi huruf terakhir pada ayat pertama surat An-Nasr ini yaitu ha kecil. Di sini sering ditinggalkan bagi orang-orang yang mungkin baru belajar ataupun mungkin belum paham. Dia sampai kepada huruf ta-nya saja, wal fath. Padahal di depannya ada ha. Ingat, di sini bisa termasuk pada kesalahan fatal. Dan itu yang tadi, mengurangi huruf. Dan contoh-contoh yang lainnya. Intinya itu, menambah atau mengurangi huruf. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, dan ini bisa merubah makna. Ya, bisa merubah makna dan bisa tidak. Yang jelas ini adalah kesalahan besar. Yang kedua, yaitu mengganti huruf dengan huruf yang lain. Baik. Yang kedua, mengganti huruf dengan huruf yang lain. Ini juga sering terjadi. Bisa dengan kesadaran kita ataupun tidak dengan kesadaran. Contohnya apa? Ini sering terjadi pada huruf-huruf yang mungkin mirip. Ya, ada huruf-huruf hijaiyah yang sepintas seakan mirip, tapi tentunya berbeda. Contohnya apa? Yang pertama, misalkan hamzah dan ain. Ya, hamzah dan ain itu dua huruf yang seperti sama tapi beda. Contohnya dalam kalimat surah Al-Fatihah ayat ke-7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Pada kalimat an'amta. Tolong diperhatikan, di sini ada hamzah dan ada ain, ya. A itu hamzah dan am itu ain. Jangan sampai dirubah. Dirubah ain ke hamzah atau hamzah ke ain. Biasanya ada yang baca an'amta, dua-duanya jadi ain. Nah, berarti itu yang hamzahnya menjadi ain. Atau ada yang baca an'amta, dua-duanya jadi hamzah. Itu pun salah. Jadi harus hati-hati. Jangan sampai terpengaruhi dengan nagom. Jangan sampai terpengaruhi dengan cepatnya bacaan. Harus jelas. An'amta. Hamzah dan ain. Terus juga huruf-huruf seperti sin. Ya. Sin kecil. Dan shin besar. Dan sod dan sa. Itu huruf-huruf yang mungkin lumayan mirip. Jika diurutkan. Sa, sa, sha, so. Nah, ini harus jelas hurufnya. Jangan sampai ketukar. Dalam masih ayat ke-7 juga ada. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sirata, sod, huruf sod harus jelas makhrajnya, ya. Huruf sod. Jangan sampai menjadi siroto. Yang harusnya siroto jadi siroto. Berarti itu sudah merubah huruf. Nah, di sini harus hati-hati. Nah, itu baru yang kedua. Jadi merubah huruf ke huruf yang lainnya. Itu tidak boleh. Dan ini harus gimana dipelajarinya? Harus belajar makhorijul huruf. Tempat keluarnya huruf. Ada bab khusus tentang hal itu. Ketika kita sudah membahas atau mempelajari makhorijul huruf, maka insya Allah kita akan bisa membedakan huruf satu dengan huruf yang lainnya. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga adalah merubah harokat ke harokat yang lain. Nah, tadi mengganti huruf bisa merubah makna, bisa. Bahkan hampir bisa merubah makna semuanya. Walaupun ada mungkin yang tidak, tapi tetap itu termasuk kesalahan besar. Yang ketiga ini merubah harokat. Kalau tadi hurufnya, sekarang harokatnya. Harokat itu apa? Harokat itu seperti contohnya ada fathah, kasroh, dan dhammah. Itu harokat ya. Nah, merubah harokat satu ke harokat yang lainnya itu juga kesalahan besar. Contohnya apa? Masih dalam surah Al-Fatihah. Ini bisa dicontohkan ke surah-surah yang lainnya. Tinggal kita menghubungkannya. Lafad masih an'amta. Kita baca dengan siratal ladzina an'amtu 'alaihim. Yang harusnya ta, kita baca tu. Nah, di sini akan terjadi kesalahan dhamir dan ini termasuk kesalahan yang besar.
merubah makna yang harusnya fathah, yaitu an'amta fathah, diganti menjadi dhamma, an'amtu. Nah, ini tidak boleh ya. Ini termasuk kesalahan besar. Begitu juga harkat-harkat yang lainnya. Baik. Selanjutnya yang keempat itu merubah sukun kepada harkat yang lain. Nah, ini sukun. Ketika ada huruf sukun dalam Al-Quran, sukun asli, sukun, kita rubah menjadi harkat fathah, kasrah atau dhammah. Ini termasuk kesalahan besar. Ya, kesalahan besar. Misalkan an'amta, masih di sini. Masih contohnya di sini untuk mempermudah kita mencarinya. An'amta, di sini yang sukunnya itu adalah huruf nun setelah hamzah. An'amta. Lalu kita baca nun ini dengan harkat fathah. An'amta. Ini termasuk kesalahan yang fatal. Ya. Jadi tidak boleh merubah sukun dengan harkat yang lain. Sukun harus tetap sukun. Tidak boleh. Baik, itu yang keempat. Sekarang yang kelima. Yang kelima adalah menambah atau mengurangi tasydid. Ya, sekali lagi, menambah atau mengurangi tasydid. Apa tasydid itu? Tasydid adalah tanda yang digunakan ketika dua huruf, sebenarnya itu ada dua huruf lalu digabung. Nah, contohnya apa? Misalkan dalam Al-Fatihah juga terdapat banyak tasydid. Contohnya misalkan pada lapad iyyaka. Nah, iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita perhatikan pada huruf ya. Pada huruf awal pada ayat ini, iya. Dalam huruf ya-nya itu ada huruf tasydid. Ada tasydid, bukan huruf ya. Ada tasydid. Nah, cara bacanya harus dimasukkan secara langsung. Tidak iyyaka, tapi iyyaka. Itu seakan-akan huruf ya-nya itu ada dua dan digabung, diganti dengan tasydid di atasnya. Nah, pada kesalahan yang nomor 5 ini, dalam lahan jali atau kesalahan besar, kita tidak boleh mengurangi tasydid atau menambah tasydid. Maksudnya apa? Jadi ketika kita membaca Al-Quran yang harusnya ditasydid, dibacanya tasydid, kita tidak dibaca tasydid. Nah, ini termasuk kesalahan besar. Makanya ketika kita membaca surah Al-Fatihah, kurang tasydid satu itu bisa tidak sah Al-Fatihahnya. Khususnya dalam mazhab Syafi'i. Ya. Ketika kita membaca Al-Fatihah, tasydidnya kurang satu, maka Al-Fatihahnya tidak sah. Kenapa? Karena memang adanya tasydid atau menambahkan tasydid atau mengurangi tasydid itu adalah kesalahan besar. Baik, begitupun menambah. Seharusnya huruf ini tidak tasydid, tapi kita mentasydidkannya dengan sendirinya. Tidak boleh. Ya. Jadi mohon diperhatikan. Sudah 5 yang saya bahas. Yang pertama, atau ini adalah kesalahan jali, ya, kesalahan besar. Yang pertama adalah mengurang atau menambah huruf, ya, menghilangkan atau menambah huruf, tidak boleh. Yang kedua itu adalah mengganti huruf. Nah, kalau tadi menghilangkan atau menambah huruf, ini mengganti huruf ke huruf yang lainnya, tidak boleh. Yang ketiga, mengganti harakat ke harakat yang lainnya. Yang keempat, mengganti sukun ke harkat yang lainnya. Yang kelima, yaitu menghilangkan atau menambahkan tasydid. Ya. 5 contoh ini mudah-mudahan dapat dipahami dan jangan sampai kita melakukannya. Karena kita sudah paham, insya Allah kita sudah tahu. Mulai sekarang ketika kita membaca Al-Quran, usahakan kesalahan yang fatal ini jangan sampai ada dalam bacaan Al-Quran kita. Ya. Nanti insya Allah pada video selanjutnya kita akan bahas tentang lahan khafi atau kesalahan yang ringan. Perlu diketahui yang terakhir, kesalahan besar ini hukumnya haram dalam membaca Al-Quran. Jadi mohon maaf, jika kita melakukannya kita akan tiba pada keharaman. Jangan sampai kita tiba kepada keharaman yang Allah larang. Ya, seperti itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.